Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sorta Lamria Lumban Tobing. Saya guru di SMA Negeri 9 Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada saat ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG di kelas 11 IPS 3 dengan materi Sumber Daya Alam Indonesia, submateri Potensi Sumber Daya Alam Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk, siapa mimpin doa nak? Semua siap. Beri salam. Selesai. Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Amelia, hadir Bu. M. Hamdan. Hadir, Bu. M. Daniel. Hadir, Bu. Najila. Hadir Bu. Erta. Hadir Bu. Berarti tadi yang tidak hadir sih Amida. Oke ya. Sakit ya? Iya, Bu. Kita patut bersyukur ya sama Tuhan. Kita boleh sehat-sehat. Kita boleh mengikuti pelajaran. Tentu hari ini kamu boleh hadir. Kita bertemu kembali dengan pelajaran geografi. Kita akan memulai pelajaran kita. Nah, materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang potensi sumber daya alam di Indonesia, ya, potensi sumber daya alam Indonesia. Ini berhubungan dengan materi-materi kita di minggu lalu, pertemuan sebelumnya. Yang sebelumnya kita bahas tentang apa? Sumber daya alam. Nah, kali ini kita akan bahas tentang potensinya. Kalau minggu lalu kita membahas tentang apa itu sumber daya alam, apa saja jenis-jenisnya. Tadi masih ingat? Dea. Apa itu sumber daya alam ya? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan karena memiliki nilai manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yes. Jadi sumber daya alam itu segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Oke, masih ada yang ingat nak tentang penggolongannya? Sumber daya alam dibagi menjadi dua bagian atau digolongkan menjadi dua bagian. Masih ada yang ingat? Bu. Oke, Hamdan. Yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Benar. Jadi ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kira-kira masih ingat apa contoh sumber daya alam tidak dapat diperbaharui? Yang tidak dapat. Bu. Oke, Saiful. Mati malam, yang ini. Itu nggak dapat diperbarui ya. Kalau yang dapat diperbarui siapa bisa nyebutin? Oke. Oh, padi, sawit itu bisa diperbarui. Apa lagi? Sumber daya alam yang bisa diperbarui? Sawit, tumbuhan ya. Apa lagi? Matahari, tanah, air ya. Itu merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Oke, berarti kamu masih ingat dan kita bisa lanjut lagi materinya, ya? Oke. Bisa dibaca? Bacanya. Jadi pendidikan itu katanya bukan cuma
tujuan dari pembelajaran yang dilakukan adalah supaya bisa tahu mengikuti pembelajaran ini. Kita lakukan modelnya adalah problem based learning. Dengan adanya proses ini, kamu diharapkan kamu bisa nanti menganalisis potensi apa saja sumber daya alam di daerah kita, Provinsi Jambi khususnya. Apa itu sumber daya alam kehutanannya, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Provinsi Jambi. Ini kan tujuan yang mau kamu dapatkan setelah pembelajaran kali ini. Dan kamu diharapkan mampu berpikir logis, kritis, dan kreatif supaya menjadi generasi yang berguna bagi masa depan dan maju ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi materi kita kali ini adalah mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Jadi kalau minggu lalu yang kita pelajari adalah tentang apa itu sumber daya alam, jenis penggolongannya. Sekarang kita menggali apa saja potensinya dan di mana saja persebarannya. Khususnya untuk di Provinsi Jambi ya. Next. Tuh. Potensi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Jadi potensi atau persebaran sumber daya Indonesia itu ada 4 yang mau dikaji di sana. Itu sumber daya kehutanan, sumber daya pertambangan, sumber daya kelautan, sumber daya pariwisata. Oke, sebelum kita lanjut, kamu saksikan dulu videonya. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Di sana damai Dari tayangan video tadi, apa yang bisa kamu amati? Kamu sudah di tayangan video, apa yang bisa diamati dari video tadi? Oke, Daniel. Yang bisa saya amati dari video yang saya tampilkan tadi yaitu mengenai gambaran-gambaran terkait persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, mulai dari sumber daya alam, selanjutnya daya manusia yang mengembangkan sumber daya alam tersebut. Sumber daya manusia yang memanfaatkan sumber daya alam tadi sehingga menjadi sebuah potensi yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Bagus, saya berterima kasih ya. Oke, yang lain dari Daniel tadi ya, dia sudah menyimpulkan dia banyak sekali yang diamatinya dari tayangan video tadi. Yang lain nak? Oke, Hamdan, silakan Hamdan. Menurut video yang telah ditayangkan, terdapat bermacam-macam sumber daya alam di Indonesia ini, mulai dari sumber daya hayati dan hewani. Dan juga di video tersebut terdapat macam-macam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang dapat diperbarui. Di sana juga dijelaskan adanya flora dan fauna. Ya, Bu. Oke, bagus. Ya, dengan tetap. Ada lagi mau beri tanggapannya? Ada lagi nak? Habis? Oke.
perhutanan. Yang kedua pertambangan. Dan tadi yang ketiga adalah kelautan dan pariwisata. Kita bahas. Sumber daya kehutanan itu ada beberapa bagian. Yang pertama hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi. Yang tiga ini ngerti maksudnya, nah? Bedanya. Kalau dikatakan hutan paham ya. Jadi hutan produksi berarti hutan ini khusus untuk memproduksi. Contohnya kayak di Tanjung Timur ada ya, Tanjung berbatasan Muara Jambi di WKS. Itu namanya hutan produksi. Kenapa hutan produksi? Karena hutan itu memproduksi kayu. Di mana kayunya sebagai bahan untuk pembuatan bumbu kertas. Ya, itu hutan produksi. Hutan lindung. Siapa bisa? Apa itu hutan lindung? Hutan? Oke, jadi di hutan ini melindungi semua jenis flora maupun fauna. Yang sudah kita bahas kemarin loh, materi 2 minggu yang lalu tentang persebaran flora fauna. Oke, lanjut hutan konservasi. Apa itu hutan konservasi? Sudah juga kita bahas materi 2 minggu yang lalu tentang upaya konservasi di Indonesia. Hutan konservasi ini berarti hutan itu khusus mengkonservasi, melindungi flora maupun fauna. Contoh di kabupaten kita ada di Tanjung Timur, ada hutan konservasi. Yes. Jadi kita masuk ke sumber daya pertambangan. Sumber daya pertambangan ini ada bagiannya, yaitu 3 bagian. Ada golongan, ada bahan galian A di golongannya ya. Jadi sumber daya pertambangan itu dibagi 3 golongan. Yang pertama galian A, yang kedua galian B, dan yang ketiga galian C. Kamu sudah baca modul ini? Ya, sudah ya? Kesepakatan sudah baca. Apa contoh daripada golongan bahan galian A? Bu, Yes. minyak bumi, lilin, batu bara. Apa? Minyak bumi, lilin. lilin. Iya, lilin bumi, Oke, minyak bumi, lilin bumi, lilin bumi, batu bara. batu bara. Itu golongan galian A ya. Kenapa disebut galian A? Kenapa disebut galian B? Kenapa disebut galian C? Karena galiannya sangat strategis. Strategis ya, golongan galian A, strategis. Oke, golongan bahan galian B. Oke, Dea. Ada contohnya itu seperti besi, mangan, titanium, bauksit, rusen, tembaga, timah, dan lain-lainnya. Bisa banyak sekali ya. Jadi golongan ini banyak sekali nih. Bahan tambang bagian galian B. Ada besi, apalagi tadi? Mangan, Ada mangan, apalagi? bauksit, Bauksit, apalagi? Titanium. Itu semua dari hasil pertambangan golongan B. Oke, yang golongan bahan galian C. Siapa yang bisa nak? contohnya seperti nitrat, fosfat, garam batu, asbes, tal, mai, grafit, dan magnesit. Oke, berarti sudah paham semua ya, apa itu golongan A, galian A, apa itu golongan bahan galian B, apa itu golongan bahan galian C. Semua sudah bisa menyebutkan satu persatu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Oke, ini dia lagi sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan itu ada 3. Ada hutan mangrove, ada terumbu karang, ada lamun. Nah, hutan mangrove ini apa? Pernah lihat hutan mangrove? Di mana? Iya, di daerah kita ya. Daerah kita di sini, Kecamatan Kuala Jambi, kita sering juga melihat hutan mangrove. Ya. Terumbu karang, daerah yang perairannya jernih, ya bersih, ya perairannya. Ini lamun, hewan atau flora fauna yang sudah lama tinggal di dalam laut. Ya. Oke, lalu masuk sumber daya pariwisata. Nah, sumber daya pariwisata itu ada 3, wisata alam, wisata budaya, wisata Buatan. Tiga ini apa bedanya? Kalau dia wisata alam berarti dia memang betul-betul masih alami ya. Kalau dia budaya, wisata budaya. Kalau misalnya wisata alami contohnya apa? Yang hutan masih alami. Pantai. Ya, pantai yang alami ya, baru selain pantai. Iya, hutan mangrove. Pokoknya dia masih alami, terbentuk secara alami, bukan karena ada campur tangan manusia. Oke, wisata budaya. Contoh wisata budaya. Sudah yes adalah apa? Candi. Wisata budaya contohnya candi. Candi di sini apa? Candi Muara Jambi. Itu
lengkap ya. Lengkap ya. Terus wisata buatan, ada wisata buatan? Ada contohnya apa? Kafe. Kampung laut, Pulau Jambi banyak sekali wisata buatan. Contohnya apa tadi tuh? Banyak tempat-tempat wisata buatan kayak kafe terapung ya, restoran terapung, apa lagi? Pokoknya banyak itu hasil buatan. Itu tempat wisata buatan ya. Oke, kita lanjut. Sumber daya ke lautan. Ada perikanan, ada hutan mangrove, ada terumbu karang. Ini perikanan. Biasanya ini daerah-daerah yang daerah pinggiran pantai atau laut. Kita juga termasuk ya. Oke, jadi untuk Tanjung Timur perikanan yes, hutan mangrove oke, terumbu karang belum ya, karena belum ya, karena tempat kita bukan, kita muara sungai, pertemuan antara muara sungai dengan air laut, ya. Oke, ini wisata alam, sumber daya alam pariwisata. Contohnya wisata alam, wisata budaya, wisata buatan sudah tadi ini. Oke ya, kita lanjut. Oke. Nah, nanti ibu akan bagi kamu kelompok. Jadi saat kamu bagi kelompok, kamu akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nih, kamu per kelompok membahas atau menganalisis potensi apa yang ada di kabupaten sesuai dengan LKPD per kelompokmu. Contoh kelompok 1. Kelompok 1 itu membahas tentang atau kamu menggali atau kamu menganalisis potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tanjung Timur. Kamu tempelkan di sini petanya. Kamu buat di sini ya nak, peta Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lalu dari sumber informasi yang kamu dapat, kamu tuliskan jenis sumber daya alam apa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini contoh juga ke yang lain. Lalu ciri-cirinya, bagaimana ciri-ciri sumber daya alam ini? Apakah dapat diperbarui apa? Tidak. Lalu daerah persebarannya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, gitu ya. Di daerah persebaran mana aja terdapat si sumber daya alam yang kamu analisis nanti. Lalu jelaskan juga manfaat. Oke, nanti setiap kelompok mempresentasikan. Yang mau menanggapi nanti kelompok lain boleh, silakan. Oke, paham ya? Oke, lanjut dikerjakan. Oke nah ya, jadi untuk menambah referensi kamu boleh lihat di depan itu ada link. Ya, ibu bagikan juga di grup WA, link per kabupaten. Jadi ibu bagikan juga membantu menambah referensi kamu. Jadi setiap kabupaten itu ibu bagikan linknya, ya. Kamu bisa lihat referensinya ya. Oke Bu.
kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Nah, Tanjung Jabung Timur ini juga merupakan tempat kita tinggal sekarang ini, yaitu tepatnya di Kecamatan Kuala Jambi. Berikut persebaran sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi, sumber daya alam yang tersebar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak menetap di satu wilayah saja, namun menyebar ke beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keberadaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan suatu anugerah yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena sumber daya alam ini bernilai ekonomi yang sangat tinggi, baik ketika diolah maupun tidak. Oke, mungkin hanya itu dari kami. Nama saya Muhammad Arifin dari kelompok Kabupaten Sarolangun. Di sini saya akan menanyakan apa dampak kedepannya jika sumber daya alam Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini terus dimanfaatkan atau terus diambil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa dampak kedepannya jika sumber daya alam Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini terus dimanfaatkan atau diambil? Dampak yang akan terjadi jika sumber daya alam Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus dimanfaatkan, maka akan menimbulkan sejumlah dampak positif dan negatif. Berikut dampaknya. Sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlahan akan semakin terkuras habis. Selanjutnya, sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi cepat mengalami pergunahan. Dampak positifnya adalah inovasi akan semakin bertambah, masyarakat menjadi lebih kreatif, banyak terobosan baru yang diciptakan. Apakah sudah jelas? Demikian sangat jelas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurang karena kesempurnaan hanya datang dari Tuhan. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for your time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan tepuk tangan untuk kelompok Tanjung Jabung Timur. Wahai temanku dan guruku tercinta, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kabupaten Sarolangun yang akan mempresentasikan hasil persebaran sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Sarolangun. Adapun jenis sumber daya alam di Kabupaten Sarolangun memiliki potensi sumber daya alam seperti hutan lindung, hutan adat, hutan konversi dan tanaman nasional serta kaya alam dan yang tambang Kabupaten Sarolangun juga memiliki objek wisata yang umumnya adalah objek wisata alam. Selain itu juga wisata ziarah dan rohani, wisata minat khusus, wisata budaya dan wisata serta berbagai atraksi kesenian daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Memiliki dampak positif dan dampak negatif jika dimanfaatkan secara berlebihan, menjadi suatu ciri khas untuk Kabupaten Sarolangun, bermanfaat bagi masyarakat Sarolangun maupun masyarakat non Sarolangun. Lapangan pekerjaan, industri pertambangan adalah salah satu industri yang sangat besar dalam menggerak banyak tenaga kerja dengan berbagai kualifikasinya, terdiri dari tingkatan dasar, menengah sampai ahli. Demikian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami silakan. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan komentar atau jawaban tambahan mengenai Kabupaten Sarolangun. Kami kurang melihat persebaran tambang emas di Sarolangun yang kalian tampilkan tadi, sedangkan di Kabupaten Sarolangun terkenal akan tambang emasnya. Menurut kami, Kabupaten Sarolangun identik dengan sumber daya pertambangan emas, merupakan sumber daya alam utama di kabupaten ini. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih atas sarannya dan maksudnya dari kelompok Tanjung Jabung Timur. Kedepannya kami akan memperbaikinya.
Terima kasih. Kami dari kelompok Merangin ingin bertanya, apa pendapat kelompok kalian tentang penambangan emas secara liar yang terjadi di Kabupaten Sarolangun? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Merangin, yaitu memang emas ditambang secara terus-menerus di Sarolangun karena kebutuhan kehidupan masyarakat Sarolangun. Dari hasil tambang, masyarakat tidak boleh diambil secara bebas, tapi harus terarah dan pemerintah juga harus tegas memberi sanksi serta merangkul masyarakat untuk mengelolanya. Demikian dari kelompok kami, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya masuk kelompok Merangin yang ketiga. Yuk. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai potensi dan penyebaran sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Merangin, yang akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Beni Yuwanda. Kabupaten Merangin berada di bagian barat Provinsi Jambi, perbatasan dengan Kabupaten Kumo di sebelah utara dan Kabupaten Tebo di Sarolangun di sebelah timur. Kabupaten Sarolangun dan Provinsi Bengkulu di sebelah selatan dan Kabupaten Kerinci di sebelah barat. Jenis sumber daya alam yang ada di Kabupaten Merangin sangat berlimpah, diantaranya yaitu di sektor pertanian. Di sektor pertanian komoditasnya seperti padi, jagung, cabai, dan cengkeh. Dan di sektor perkebunan komoditasnya seperti kelapa, sawit, karet, dan Sumber daya alam bagi masyarakat setempat adalah dapat memenuhi kebutuhan dan menjadi pencarian dan pendapatan masyarakat dalam berkembangnya sumber daya alam di Merangin. Manfaat sumber daya alam bagi negara adalah meningkatkan penerimaan negara. Sekian hasil dari diskusi dan analisis kami. Jika yang ingin mau dipertanyakan, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Gio, saya dari kelompok Kabupaten Tebo ingin bertanya. Kabupaten Merangin terkenal akan pariwisata, lalu bagaimana seandainya jika banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut? Dan apa yang akan terjadi? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok itu. Seandainya banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata yang ada di Merangin, maka hal itu akan menambah pendapatan atau penghasilan yang ada di masyarakat setempat. Misalnya seperti banyaknya masyarakat setempat yang berjualan di tempat wisata tersebut, maka hal itu akan menambah pendapatan atau penghasilan yang ada di masyarakat setempat. Misalnya seperti banyaknya masyarakat setempat yang berjualan di tempat
Salahi dari kelompok Sarolangun ingin bertanya, bagaimana dampak kedepannya jika hasil pertambangan di Tebo terus dilakukan? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok Sarolangun. Di sini saya akan menjawabnya. Bagaimana dampak kedepannya jika hasil pertambangan di Tebo terus dilakukan? Karena di Kabupaten Tebo akan tercemar dan tidak hanya itu, air juga akan ikut tercemar. Tanah mengalami pencemaran karena terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali, yang menyebabkan kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian materi presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anak ibu, semuanya bagus. Jadi penampilannya bagus-bagus, baik dari kelompok Tanjung Timur, Sarolangun, ya, Merangin, Tebuk, semuanya bagus. Jadi menampilkan daripada hasil diskusi, hasil kamu menganalisis daripada potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi. Nah, dari penampilan kamu tadi, ada yang bisa menyimpulkan, nah? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, siapa namanya? Junaida, oke, Junaida mau menyimpulkan sedikit dari materi kita tadi. Adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi memiliki banyak sekali bentuk. Mulai dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui hingga sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi mempunyai anugerah yang harus dijaga. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dari tadi bisa menyimpulkan hasil daripada pemaparan kita, mulai diskusi, dari materi ya, disimpulkan. Oke, terima kasih ya. Iya. Oke, jadi dari pelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa begitu banyak potensi sumber daya alam di Provinsi Jambi yang sudah kita analisis, ya. Begitu banyak, baik dia merupakan sumber daya alam pertama ada apa? Kehutanan, ya, kelautan, pertambangan dan pariwisata. Semuanya ini ada di Kabupaten Tanjung Timur yang patut kita lestarikan. Boleh dipakai, boleh digunakan, boleh. Tapi yang penting jangan dieksploitasi, dimanfaatkan berlebihan sehingga apa? Nanti dia tidak ditemukan lagi di masa yang akan datang bagi generasi kita, ya, generasi banyak. Kenapa? Karena tidak semua sumber daya alam dapat Diperbarui. Oke ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Terus. Semangat ya. Kalau pembelajaran ini kamu semangat, kita seru, makin senang. Mudah-mudahan materi ini betul-betul kamu bisa mengingat dan menjadi ilmu yang berguna nanti ya. Oke, sekarang kita melakukan evaluasi diri. Ibu ngasih ada soal di Google Formulir. Oke, nah, jadi linknya sudah dibagi. Silakan dibuka, kerjakan soal evaluasi. Ini evaluasi diri kamu, ya. Itu ada 5 soal di Google Form. Silakan. Ibu tunggu jawabannya. Segera dikirim biar kita cek, ya. Sudah, Bu? Oke, Beni dapat nilai 100. Beni Muhammad Daniel 100. Wah, pintar banget ya. Fatimah Zarah Ali dapat nilai 100. Ya, 100. Lanjut lagi. Ayo yang lain silakan masuk, nah, masukkan ya. Selanjutnya Amelia nilai 80. Ayo tepuk tangan. Oke, nilai 100. Jadi nilai 100. Sini ada nilai 100. Oke. Nanti Muhammad Dhani nilai 100, Baby nilai 100. Siapa lagi? Oke, sini saya sini. Jadi ini hasilnya. Terima kasih ya, berarti dari evaluasinya benar semua. Ini terima kasih ya. Oke.
pelajari di rumah ya nak ya. Dibaca materinya, modulnya yaitu mengenai AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Supaya pertemuan kita minggu depan kita lebih enak sharingnya ya, pembahasannya. Oke, kita tutup materi kita saat ini, pertemuan kita. Silakan ditutup dengan doa. Yuk. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Salam sehat, semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Bye-bye. Bye.